Sejumlah warung di kawasan wisata Pantai Melasti, Badung, Bali, ludes dilalap api. Api mulai berkobar pada Minggu pagi. Kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu warung dan merembet ke warung lainnya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi dibantu 3 unit mobil pemadam. Pasca kebakaran, para pedagang langsung membersihkan puing agar warung secepatnya bisa dibangun kembali. Sedangkan kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menetapkan Kasatpol PP Kota Makassar, Sulawesi Selatan Muhammad Iqbal Asnan bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus penembakan. Muhammad Iqbal Asnan diduga bertindak sebagai dalang penembakan petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang, hingga tewas. Menurut polisi, latar belakang penembakan adalah cinta segitiga atau perebutan perempuan antara pelaku dan korban. Korban Najamuddin Sewang berusia 33 tahun ditembak mati di pertigaan Jalan Danau Tanjung Bunga Makassar saat korban hendak pulang ke rumahnya usai bertugas pada 3 April lalu. Atas keterlibatan Muhammad Iqbal Asnan dalam penembakan yang menewaskan korban, Wali Kota Muhammad Ramadan Pomanto langsung mencopot jabatannya sebagai Kasatpol PP Kota Makassar. Hingga kini polisi masih menyelidiki tewasnya ibu dan 2 anaknya diduga akibat bunuh diri di dalam rumah di Garut, Jawa Barat. Salah satu korban yang diperiksa secara intensif oleh polisi adalah suami dan ayah korban. Diduga sebelum para korban ditemukan tewas, terjadi permasalahan keluarga karena warga sering mendengar adanya percecokan dari dalam rumah. Sebelumnya korban tewas satu keluarga yakni Ibu Lentina Dora Hutasowit dan 2 anaknya, Dusti Indah Jessica Manalu 5 tahun dan Rivaldo Sautro Gabe Manalu 11 bulan, ditemukan dalam satu kamar oleh suami sekaligus ayah korban. Diduga korban bunuh diri minum jus buah naga yang dicampur racun serta sabun pencuci. Kekerasan pecah di kota Malmö, Swedia pada Jumat malam waktu setempat setelah sekitar 300 pengunjuk rasa berkumpul untuk memprotes aksi anti-Islam. Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, demonstran melemparkan batu ke arah polisi dan membakar ban selama bentrokan. Demonstrasi dipicu aksi anti-Islam yang dilakukan kelompok sayap kanan asal Denmark yang dipimpin politisi sayap kanan Rasmus Paludan. Kelompok tersebut membakar sejumlah Al-Quran di area terbuka kota Linköping, pantai timur Swedia, yang mayoritas berpenduduk Muslim. Unjuk rasa dilakukan untuk menandingi demo kelompok ekstremis sayap kanan yang membakar Al-Quran hingga berucuk ricuh. Polisi mengatakan 4 mobil polisi dibakar massa dan sedikitnya 4 petugas polisi dan 1 orang terluka ketika bentrokan terjadi. Pengunjuk rasa melemparkan batu dan kelompok besar menyerang barisan polisi dan robohkan pagar anti huru-hara. Pemimpin sayap kanan Paludan menggelar demo yang berakhir ricuh selama beberapa tahun terakhir. Pada November 2020 ia ditangkap di Prancis dan dideportasi. 5 aktivis lainnya ditangkap di Belgia. Tidak lama setelah itu dituduh berniat menyebarkan kebencian dengan membakar Al-Quran di Brussels. Pemirsa, warga negara asing asal Timur Tengah menjadi korban amukan massa setelah kabur usai menabrak sejumlah motor. Peristiwa ini terjadi di kawasan jalur wisata Cipanas Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Mobil yang dikendarai sejumlah warga negara asing ini dikejar warga setelah kabur dari insiden tabrak lari di kawasan jalur wisata Cipanas Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Setelah berhasil dihadang, warga yang emosi langsung merusak mobil yang dikendarai para WNA. Warga geram karena mobil memilih putar balik dan kabur usai menabrak sejumlah pengendara di Pasar Cibadak, Sukaresmi. Pengemudi mengaku ketakutan sehingga memilih kabur dari tanggung jawab. Selanjutnya, mobil beserta pengemudi dan penumpang yang kesemuanya warga negara asing serta para pengeroyok dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kota Surabaya memang identik dengan makanan pedas. Satu di antara yang terkenal yakni kuliner sambelan. Beragam menu makanan dengan sensasi pedas itu disajikan lengkap dengan lalapan yang pas untuk berbuka puasa. Kota Surabaya memang surganya kuliner pedas. Kuliner pedas yang tengah diburu di Kota Pahlawan ini adalah sambal cobek bakar. Setiap hari, kuliner sambal cobek bakar ini dikunjungi pecinta sambal yang penasaran dengan nikmatnya sambal yang mampu menggoyang lidah.
Kuliner cobek sambal hot plate ini disajikan di atas cobek yang dilengkapi dengan lauk pauk seperti ikan lele goreng, ayam goreng, telur goreng, cumi goreng, dan paru goreng. Semuanya saya kuncipin, semua saya makan. Jadi rasanya tuh kayak nano-nano. Semuanya rasanya legit, nyelekit ke lidah. Jadi terus rasanya tuh di perut kita tuh rasanya kan anget, enak ya. Orang kalau makan, kalau pas selera kita kan rasanya di perut itu mantap, enak. Ada 6 jenis sensasi sambal yang tentunya mampu menggugah selera para pecinta sambal. Di antaranya sambal gami, sambal mata, sambal ijo, sambal bawang, sambal salted egg, dan sambal dabu-dabu yang semuanya disajikan di atas hot plate. Menu ini adalah sambalnya kita olah di tempat, jadi sambalnya itu panas. Jadi tidak cuma lauknya aja, tapi sambalnya juga panas gitu, Mas. Jadi istrinya kasih sensasi yang beda dengan sambalnya kebanyakan. Tempat makan sambal cobek bakar ini setiap harinya mampu menjual hingga 200 porsi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Dari Surabaya, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Yogyakarta yang akan mengajak kita menikmati hidangan menu berbuka khas Timur Tengah. Rizkia, apa saja hidangan khas yang menjadi sajian di menu buka puasa di sana? Iya, selamat sore April. Tentunya saya sebelumnya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berbuka puasa bagi Anda pemirsa yang menjalankan puasa di hari ini. Nah, saat ini saya berada di Jalan Anggajaya, Condong Catur, Sleman. Ini ada tempat yang sedang digandrungi oleh masyarakat Kota Jogja menyajikan area menu kuliner khas dari Timur Tengah. Namanya adalah Rumah Kuliner Atia. Ini adalah kuliner Arab paling lengkap di Indonesia yang ada di Yogyakarta tentunya. Saya akan langsung berbincang karena tadi sebelumnya saya sudah memesan menu makanan yang recommended di sini. Bersama saya ini ada pemilik sekaligus dia juga terjun langsung ya Pak ya sebagai chefnya. Dengan Pak siapa bisa diperkenalkan? Saya dengan Lucky Rowi, ya owner sekalian seksi sibuk dari dapur sampai depan. Oke, baik. Nah, ini Bapak Louis, Bapak ini bisa dijelaskan menu yang recommended di sini yang sudah disajikan di depan saya ini apa aja nih, Pak? Ya, kita mulai dari kalau dari makanan dari nasi ya udah familiar Indonesia nih, ada biryani, mandi, ada lamb biryani, ada chicken masala di sini juga, ada kabab, ada falafel, ada warakainap, khubus. Ini ada kibeh, ini kubah ini jarang orang jual. Ini ada saladnya. Saladnya salad Arab sama tabuleh. Dippingnya kita punya hummus. Ada hummus, ada full madames, ada mutabal. Terus nih kubus fresh kubus. Nah, makanan penutupnya apa, Pak? Penutupnya kita punya baklava, ada juga kunafa. Kunafa itu dia disajikan terakhir biasanya. Dan itu hidangan dessert hangat dari mozzarella. Ya. Ini kita bawa baklava yang hidangannya bisa dalam keadaan dingin atau normal, suhu normal. Oke, Ya, baik. ini juga ada kubus di zatar bread, ini lahambi ajin atau kayak semacam pizzanya di Libanon seperti ini. Oke, Bapak saya penasaran banget nih bagaimana rasanya. Saya akan ditemani oleh mahasiswa dari Timur Tengah yang sedang berada di Yogyakarta. Boleh diajarin nih cara makannya seperti apa kepada pemirsa juga sekalian. Silahkan langsung kita nikmati bersama sembari berbuka puasa nih kita. Silahkan. Jadi pemirsa di sini ada nasi biryani dan juga nasi mandi. Ini adalah menu khas kuliner dari Timur Tengah yang paling otentik. Saya akan coba. Pemirsa, rasanya gurih. Terus juga dagingnya empuk sekali. Saya juga akan mencoba dengan menggunakan cups ya. Ini adalah cups kue roti Arab. Saya akan cobain dengan sausnya. Full madames.
Dan spesial lagi bisa juga ditambahkan daging ya di sini. Kemudian akan saya tambah sayur juga. Sendoknya. Jadi memang di sini tuh perpaduannya terserah kita ya. Iya. Kayak untuk mau menggunakan daging atau menggunakan saus. Dan bagi Anda nih penyuka vegetarian juga bisa menggunakan beberapa makanan di sini vegan. Mulai dari falafel, kemudian warakainap. Ya. Oke. Dan saladnya ini juga kan vegetarian. Saya akan coba dengan menggunakan saus. Nikmat sekali pemirsa. Nah, ini dia nih pemirsa. Ini yang saya makan itu sama dengan roti yang bertuliskan iNews TV ini. Iya. Ini biasa dipadukan juga dengan daging. Ini adalah kubus roti Arab. Boleh disobek, kita cicipi juga. Nah, coba pakai daging. Show the people like how to. Dengan disobek seperti itu, kemudian kita bisa show the camera like this. Ya, show the camera. Kita padukan juga. Like this tuh. Roti dibuka biasa gitu, diisi nanti. Oke, jadi ini akan kita sobek. Ya. Tuh. Kemudian kita akan diajarin, coba. Teach how to. Yes. Like go ahead and show them. Kita pakai dagingnya. Dan kita akan beri salad. Apa ini? Tabula. Atau tambula. Oh, ini juga bisa. Ini lebih delicious. Ya, you can also add some lemon on. Dan juga bisa diberikan lemon di atasnya. Ini memberikan kesegaran bagi Anda untuk menu berbuka puasa. Seperti apa rasanya? Saya akan coba. Nikmat sekali pemirsa. Karena ada jeruk nipisnya jadi segar. Cocok banget nih untuk buka puasa. Oke, kita akan lanjutkan lagi makannya. Saya akan kembalikan ke studio bersama April. Baik, ini pasti cita rasa Timur Tengahnya dirasakan sekali karena makannya bersama orang Timur Tengah langsung. Anissa, selamat melanjutkan berbuka puasa dengan teman-teman di sana. Selamat sore. Pemirsa, Sumatera Utara terkenal dengan cita rasa kulinernya, salah satunya mie gomak. Mie yang terbuat dari mie lidi ini selalu laris manis di bulan Ramadan. Indonesia memiliki berbagai macam jenis masakan yang terkenal kelezatannya. Di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang memiliki makanan khas yang murah meriah yang biasa diburu saat berbuka puasa. Salah satunya adalah mie gomak. Makanan berbahan dasar mie lidi yang direbus sampai lunak ini biasanya dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu tradisional. Mie gomak yang diambil dari bahasa Batak yang artinya mie yang digomak alias digenggam menggunakan tangan. Karena ukurannya yang besar sehingga harus digenggam saat disajikan. Gomak ya? Iya, kalau dia kan kayak mie mihun, lipio, mie miso itu masih bisa pakai alat tumpuk itu bisa. Kalau karena licin lama. Jadi harus pakai tangan lama. Ukurannya pun besar ya Bu ya mie-nya? Iya, mie-nya ukuran besar, licin ya. Jadi harus pakai digomak pakai tangan. Jadi bentuk mie-nya persis seperti spaghetti dari Italia. Makanya orang-orang juga biasa menyebutnya spaghetti orang Batak. Mie gomak ini biasanya disajikan dalam dua versi, yaitu digoreng dan diberi kuah santan yang dicampur atau disiram dengan cabai dan kuah kacang. Suka ya. Jadi selama puasa sering gitu mie gomak ya. Apa enaknya bisa diceritakan bagaimana? Lembut, lemak, gitu ya. enak lah pokoknya. Satu porsi mie gomak bisa didapat dengan harga Rp5.000. Pastinya buka puasa lebih nikmat dengan makan mie gomak ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Ya, Lebaran menjelang Pasar Tanah Abang ramai diserbu warga yang bersiap tampil prima saat hari kemenangan. Sesaat lagi di Newsroom.